Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, mahasiswa kewirausahaan keperawatan. Kali ini pertemuan kelima kita akan membahas tentang sinopsis. Mohon maaf kita melalui via online di YouTube karena hari ini kebetulan juga ada tugas juga di sekolah anak-anak. Jadi pertemuan sekarang kita adalah mengenai tentang sinopsis. Apa itu sinopsis dan fungsinya apa, terus bagaimana cara kita membuatnya akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi dalam hal ini sinopsis yang akan kita buat itu ada dua pengertian, sinopsis cara kita membuat buku dan sinopsis ketika kita membaca sebuah buku. Pengertian sinopsis itu adalah ringkasan atau gambaran singkat dari isi cerita sebuah cerpen atau buku. Tujuannya adalah memberikan gambaran umum tentang alur cerita, karakter utama, konflik utama, serta pesan atau tema yang ingin disampaikan di dalam cerpen atau buku tersebut. Nah, fungsinya adalah baik fungsi sinopsis ketika kita membaca sebuah buku, kemudian kita akan membuat sinopsisnya, atau ketika kita sendiri dalam membuat sebuah cerita atau buku. Fungsinya sama, yaitu pertama, fungsi sinopsis itu membantu pembaca untuk memahami inti cerita secara singkat dan jelas. Kedua, membantu pembaca untuk memutuskan apakah mereka ingin membaca cerpen atau buku tersebut secara keseluruhan. Dan ketiga, menjadi sarana promosi untuk cerpen atau buku tersebut. Kalau kita melihat buku di belakang cover belakang atau kita sebut namanya itu bisa juga merupakan sinopsis. Karena biasanya kalau kita membeli buku pasti kita akan membaca belakangnya kan ini sebenarnya isi ceritanya apa sih. Nah, jadi sangat penting ya Bapak Ibu kita menulis sinopsis di belakang buku itu agar buku itu menarik untuk dibeli dan dibaca. Oke. Nah, tips saat kita membuat sinopsis dalam ini bisa dalam dua sisi, ketika kita akan buat sinopsis dari sebuah buku, atau ketika kita sendiri akan menulis sebuah buku, yang pertama adalah gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Kedua, hindari kata-kata atau kalimat yang bertele-tele. Jadi cukup benar-benar kalimat yang efektif, yang subjek, predikat, objek. Kemudian fokus pada inti cerita dan tidak perlu memberikan terlalu banyak detail. Kalau kita terlalu banyak detail, orang tidak akan penasaran lagi. Jadi yang benar-benar irit kalimat, tapi yang membuat orang itu merasa ingin tahu akan buku tersebut. Gunakan kalimat yang efektif dan menarik agar pembaca tertarik untuk membaca cerpen atau buku tersebut secara keseluruhan. Langkah-langkah membuat sinopsis dari sebuah buku yang kita baca, di versi ketika kita membaca buku, kemudian kita akan membuat sinopsisnya. Pertama, pastinya kita harus membaca cerpen atau buku dengan cermat. Langkah pertama adalah membaca cerpen atau buku dengan cermat agar kita memahami inti ceritanya. Pahamilah alur cerita, karakter utama, konflik utama, serta pesan atau tema yang ingin disampaikan. Yang kedua, kita mulai mencatat gagasan pokoknya. Setelah kita memahami inti cerita, kita mencoba untuk mencatat gagasan pokok dari cerpen atau buku tersebut. Gagasan pokok ini akan menjadi dasar dari sinopsis yang akan Anda buat. Ketiga, membuat garis besar cerita. Setelah mencatat gagasan pokok, buatlah garis besar cerita dari cerpen atau buku tersebut.
Garis besar itu akan membantu Anda untuk menyusun sinopsis yang lebih terstruktur. Yang keempat adalah kita menulis sinopsisnya. Setelah membuat garis besar cerita, kita akan mulai menulis sinopsis. Tulislah sinopsis itu secara ringkas dan padat, mencakup poin-poin yang penting dari cerita tanpa memberikan terlalu banyak detail dan menyajikan spoiler yang mengungkapkan akhir cerita. Untuk contoh sinopsis bisa dibuat, contohnya adalah cerpen Si Anak Rembulan. Sinopsisnya cukup dengan 3 paragraf karena kita memang harus memilih kata-kata yang paling dianggap mewakili dari sebuah cerita tersebut. Bapak Ibu nanti bisa membaca sinopsis dari contoh cerpen Si Anak Rembulan. Oke, ini ada 3 paragraf. Baik, saya bacakan sebentar. Kisah ini mengisahkan tentang seorang anak yang bernama Rembulan yang tinggal di desa kecil. Rembulan adalah anak yang baik hati dan ramah, tetapi dia memiliki kekurangan fisik, yaitu dia buta. Rembulan tidak pernah mengeluh atas kekurangannya, dia selalu berusaha untuk mandiri dan membantu orang lain. Suatu hari, Rembulan bertemu dengan seorang gadis bernama Bintang. Bintang adalah gadis yang cantik dan cerdas, tetapi dia memiliki sifat yang sombong. Bintang sering mengejek Rembulan karena kekurangannya. Untuk paragraf ketiganya, Rembulan itu tidak pernah marah atas ejekan Bintang. Dia tetap bersikap baik dan ramah kepada Bintang. Sikap Rembulan yang baik hati akhirnya membuat Bintang sadar akan kesalahannya. Bintang mulai berteman dengan Rembulan dan belajar untuk menghargai perbedaan. Ini contoh sinopsis dari sebuah cerpen yang kita baca. Nah, untuk contoh sinopsis dari sebuah buku, contohnya adalah buku Laskar Pelangi. Sinopsis yang bisa kita buat, sinopsis cukup 3 paragraf. Laskar Pelangi adalah kisah tentang sekelompok anak-anak dari keluarga miskin di Belitung yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan. Mereka bersekolah di SD Muhammadiyah, sekolah yang sederhana dan kekurangan fasilitas. Anak-anak ini memiliki semangat yang luar biasa untuk belajar. Mereka tidak pernah menyerah menghadapi berbagai tantangan seperti kemiskinan, diskriminasi, dan berbagai rintangan lainnya. Untuk paragraf ketiganya, akhirnya berkat kerja keras dan tekad yang kuat, mereka berhasil meraih cita-cita mereka. Mereka menjadi orang-orang yang sukses dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, untuk yang sesi selanjutnya adalah langkah-langkah membuat sinopsis dari sebuah buku yang akan kita tulis. Kalau tadi adalah dari sebuah karya yang kita baca. Untuk membuat sinopsis untuk cerita yang akan kita tulis, pertama adalah rencanakan cerita kita. Langkah pertama merencanakan cerita, kemudian secara keseluruhan kita harus pikirkan alur cerita, karakter utama, konflik utama, serta pesan atau tema yang ingin kita sampaikan kepada pembacanya. Nah, setelah itu, yang langkah kedua, buatlah garis besar cerita. Setelah merencanakan cerita, buat garis besar ceritanya, karena garis besar ini akan membantu kita menyusun sinopsis yang lebih terstruktur. Dan yang ketiga, tulislah sinopsisnya atau eksekusinya. Setelah membuat garis besar cerita, kita dapat mulai menulis sinopsis. Tulislah sinopsis secara ringkas dan padat, mencakup poin-poin penting dari cerita tanpa memberikan terlalu banyak detail atau menyajikan spoiler yang mengungkapkan akhir cerita. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini, Bapak Ibu, kita membahas tentang sinopsis. Jadi, sinopsis yang kita buat dari sebuah buku atau bacaan yang kita baca dan ketika sinopsis yang kita buat ketika kita harus membuat sebuah naskah. Untuk diskusi selanjutnya, kita kembali ke grup WhatsApp. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, boleh di-share
dan nanti akan saya jawab. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.